Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa hebat generasi Pancasila? Pada kesempatan kali ini, Ibu Diah akan membersamai anak-anak untuk belajar di tema 2. Nah, disimak baik-baik ya sampai selesai, jangan di-skip. Dan jangan lupa tugasnya untuk segera diselesaikan supaya tidak menumpuk. Berikut videonya. Pada pelajaran sebelumnya, anak-anak telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung, yang diantaranya terdapat nada tinggi dan nada rendah. Menyenangkan bukan? Jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam lautnya, salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ya, matahari adalah sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Selanjutnya, yuk kita sama-sama membaca teks berikut ini. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Sumber www.industri.bisnis.com. Nah, setelah itu kita jawab pertanyaan berikut ini. Silahkan anak-anak mengerjakannya di buku tugas tematik masing-masing. Yang pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan supaya tidak menumpuk. Perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut? Sumber energi yang digunakan untuk kendaraan bermotor yakni berupa bensin maupun solar yang berasal dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Bacalah teks berikut ini. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari.
Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Berdasarkan teks yang sudah kita baca, silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam buku tematik masing-masing. Pertanyaan yang pertama, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Dan berikan beberapa contohnya. Yang kedua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Yang selanjutnya, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Yang terakhir, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Jangan lupa bertanya ketika ada kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.